Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Selamat datang di channel ini, channel yang mengungkap tentang berbagai manfaat dari ragam tanaman obat bagi kesehatan yang dirangkum dari berbagai sumber. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Kegunaan kembang sepatu untuk kesehatan. Kembang sepatu sungsang, bunga sepatu, worawari, Hibiscus rosa sinensis, merupakan tanaman perdu tahunan, tinggi mencapai 2-4 meter, berasal dari daerah tropis Afrika Timur. Tanaman kembang sepatu ini biasanya ditanam di pekarangan dan taman, atau sebagai pagar di desa. Selain bunganya yang menarik, tanaman ini juga memiliki manfaat sebagai obat tradisional. Batangnya tegak berkayu, halus, kulit batang berwarna hijau saat muda dan menjadi keabu-abuan dengan bertambahnya usia. Cabang bagian atas umumnya menggantung. Daun tunggal, sederhana, bertangkai, berbentuk bulat telur, tepi bergerigi, ujung dan pangkal runcing, tumbuh berjejal di ujung ranting, ukuran daun lebih kecil dari bunganya. Bunga tunggal, bertangkai dengan panjang 8-16 cm, keluar dari ketiak daun, menggantung ke bawah, mahkota bunga melengkung ke atas. Bentuk mahkota bercangap menyirip rangkap dengan tajuk sempit. Warna bunga merah cerah dengan pangkal lebih tua. Perbanyakan secara generatif dengan biji dan vegetatif dengan stek batang. Hampir semua bagian kembang sepatu, mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan kelopak bunga bermanfaat bagi kesehatan. Bagian bunga mengandung gosipeptin antosianin dan glukosida hibiscin, yang mempunyai efek diuretik dan koleretik, memperlancar peredaran darah, mencegah tekanan darah tinggi, serta berfungsi sebagai tonik atau obat kuat. Asam aminonya berperan dalam proses peremajaan sel tubuh. Sedangkan akar dan daunnya mengandung kalsium oksalat, prosidase, lemak, dan protein. Sekitar 15-30% dari tanaman kembang sepatu terdiri dari asam tanaman. Termasuk asam sitrat, asam malat, asam tartarat dan alohidroksisitrat lakton asam, yaitu asam kembang sepatu. Tanaman kembang sepatu memiliki senyawa, diantaranya antosianin, alkaloid, triterpenoid, ester triterpen, asam fenolat, flavonoid, fenilpropanoid, dan sterol. Memiliki aktivitas sebagai antioksidan, antipiretik, antiinflamasi, analgesik, hipoglikemik, hipolipidemik, diuretik, sedatif, dan ekspektoran. Penggunaan kembang sepatu untuk pengobatan. Ada beberapa cara untuk menggunakan kembang sepatu, yaitu dengan merebus, dibuat teh, dan ditumbuk. 1. Mengobati bronkitis. Siapkan 2 kuntum bunga sepatu, 1 gelas air panas dan garam secukupnya. Bunga sepatu dicuci hingga bersih, lalu ditumbuk sampai halus. Masukkan tumbukan kembang sepatu ke dalam air panas dan tambahkan garam, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Biarkan hingga dingin. Saring air campuran bunga sepatu, lalu buang ampasnya. Ramuan bunga sepatu untuk bronkitis siap diminum. Anjuran konsumsi untuk ramuan ini adalah 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sebelum tidur secara rutin. 2. Mengatasi TBC paru. Siapkan 3 kuntum bunga sepatu, setengah gelas air panas dan 1 sendok makan madu asli. Bunga sepatu dicuci sampai bersih, lalu dihaluskan dengan ditumbuk. Masukkan bunga sepatu yang telah halus ke dalam air panas dan tambahkan madu, aduk sampai tercampur rata. Biarkan sampai agak hangat. Saring air ramuan tersebut, buang ampasnya. Ramuan herbal bunga sepatu untuk TBC paru siap dikonsumsi. Aturan konsumsi ramuan bunga sepatu untuk TBC paru ini adalah 2 kali sehari secara rutin, yaitu pada pagi dan malam hari sebelum tidur. 3. Obat gonorhu.
Bunga dan daun bunga sepatu bisa digunakan untuk penyembuhan sakit gonorhu atau kencing nanah. Cuci bersih bunga atau daun kembang sepatu, kemudian rebus selama 15 menit. Setelah itu didinginkan atau diembunkan. Esok harinya air bisa diminum sebagai obat. 4. Obat sulit kencing. Rebusan bunga sepatu bisa dipakai untuk menyembuhkan sulit kencing atau buang air kecil. 5. Obat flu, demam dan malaria. Kembang sepatu mengandung antioksidan yang bermanfaat menangkal semua radikal bebas penyebab berbagai macam penyakit. Caranya, ambil daun kembang sepatu secukupnya sekitar 2-3 lembar. Cuci bersih kemudian rebus dalam air mendidih selama 15 menit, sampai kira-kira airnya tinggal sepertiganya. Saring, dan siap untuk diminum, bisa juga ditambahkan madu atau gula aren secukupnya. Air rebusan daun kembang sepatu juga bisa dimanfaatkan untuk menurunkan hipertensi dan kolesterol, mencegah infeksi saluran pernapasan, asma, bronkitis, batuk, sariawan, gondongan, mencegah penyakit keputihan, dan turunkan berat badan. 6. Menjaga kesehatan kulit. Remas daun-daun dan tempelkan di bagian tubuh. Kandungan minyak dalam daun kembang sepatu dapat digunakan untuk membersihkan wajah, mengangkat sel-sel mati, dan menghaluskan kulit. Minyak atau lendir yang ada dalam daun kembang sepatu mengandung inflamasi yang dapat mengatasi jerawat dan mencegah penuaan dini. Bisa diminum airnya, atau digunakan sebagai bahan masker untuk kulit wajah. 7. Bisul dan abses. Siapkan daun segar secukupnya, cuci hingga bersih. Giling daun sampai menjadi halus. Tempelkan pada bisul atau abses. Balut dengan kain kasa. 8. Mengobati bengkak. Ambil daun kembang sepatu segar secukupnya. Cuci hingga bersih. Giling sampai menjadi adonan seperti bubur. Letakkan di atas kulit yang bengkak. 9. Mencegah rambut rontok. Lendir daun kembang sepatu dapat digunakan bahan masker rambut. Oleskan lendir di rambut atau gunakan air sebagai keramas. 10. Obat sakit kepala. Daun kembang sepatu bisa juga digunakan untuk obat sakit kepala. Gunakan airnya untuk mengompres kening kepala. Pastanya bisa digunakan untuk ditempelkan ke kepala. Air rebusannya juga siap untuk diminum. Itulah sekilas informasi mengenai kegunaan kembang sepatu untuk membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.